Baik Bapak Ibu guru yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kami memulai diseminasi kegiatan program guru penggerak yaitu tentang budaya positif, kami punya sebuah permainan yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya. Kami mohon Bapak Ibu untuk bisa berpartner dua-dua atau sudah berdudukan seperti itu Pak Bapak? Berdua, jadi bisa sama belakangnya itu atau satu untuk maju. Kemudian Bapak Ibu masing-masing akan berperan menjadi A dan menjadi B. Silakan siapa yang menjadi A, siapa yang menjadi B. Yang menjadi A coba angkat tangan. Yang menjadi A angkat tangan. Yang menjadi A angkat tangan. Coba tangannya masih di atas. Tangannya masih ada di atas. Kemudian Bapak Ibu bayangkan di tangan Bapak Ibu sekarang memegang sesuatu yang sangat berharga. Yang sangat berharga yang Bapak Ibu memperolehnya dengan susah payah dan Bapak Ibu mengimpikannya selama ini. Kemudian Bapak Ibu berkomitmen untuk memegangnya sekuat mungkin, memegangnya sekuat mungkin ya. Di tangan Bapak Ibu adalah sesuatu yang sangat berharga yang ingin Bapak Ibu jaga, yang ingin Bapak Ibu pegang. Nah, sekarang tunjukkan kepada teman yang B. Yang B, silahkan berusaha bagaimana caranya agar tangan si A itu bisa terbuka. Mau dengan paksaan, bujukan, rayuan, dikasih uang atau apapun, yang penting tangan dari si A itu bisa terbuka. Saya kasih waktu 20 detik. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Bu Ega salah satunya. Bu Ega kenapa memilih untuk membuka tangannya? Pertanyaannya kenapa? Karena sakit. Karena sakit di yang B, yang tidak membuka siapa yang tidak membuka? Yang masih kuku. Pak Puri, kenapa memilih untuk tidak dibuka? Karena mungkin dia meragukan apa yang saya lakukan sehingga biasa aja. Ada lagi yang direbut tetapi benar-benar tetap dipegang teguh. Siapa? Bisa beri kenapa? Berharga untuk saya. Ya, karena berharga untuk bisa. Baik, Bapak Ibu dari permainan ini, Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa kontrol itu ada di siapa? Kontrol itu di A atau di B? Kontrol itu di A. Ya, kontrol itu di orang yang memegang teguh apa yang ada dimiliki di tangannya ini. Meskipun dengan godaan, ada yang memilih untuk membuka, ada yang memilih untuk tetap bertahan dalam bentuk kesatuan. Kontrolnya ada di yang A. Kontrolnya yang ada di A. Sebenarnya ini harusnya berbalik gantian, tetapi cukup satu saja. Nah, budaya positif yang akan kita sampaikan langsung kepada Bapak Ibu semuanya adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian ada 5 kontrol posisi dan endingnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Nah, restitusi apa? Itu nanti kita akan bahas dari pertama dulu, nanti alurnya seperti apa. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal.
universal. Nah, ini yang kita lakukan tadi Bapak Ibu. Ya. Ini yang kita lakukan tadi. Ada sebuah teori yang mengatakan choice theory, teori pilihan. Teori pilihan itu di mana kontrol kita, ya, kontrol itu tergantung kepada diri kita sendiri. Termasuk posisi kita di sekolah, kita tidak bisa mengontrol murid. Kok kita tidak bisa mengontrol murid? Yang kita arahkan budaya positif di sini adalah bagaimana siswa bisa mengontrol dirinya, sehingga tugas kita hanya memunculkan motivasi dari dalam dirinya untuk kemudian berbuat lebih baik, berbuat sebagaimana yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kemampuan mereka sendiri. Sehingga di choice theory itu ada 4 yang perlu kita perbaiki, ya. 4 ilusi yang perlu kita perbaiki. Yang pertama bahwa mengatakan ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid, ya. Guru bisa mengontrol murid itu mungkin dalam waktu singkat 1 atau 2 kali kita bisa mengontrol anak untuk tidak melakukan kesalahan ini, tidak melakukan ini, atau mau melakukan misalnya sholat duha dikontrol seperti ini. Tetapi ada saatnya dia nanti akan sadar bahwa saya sedang dalam posisi dikontrol. Nah, sehingga yang muncul adalah kebalikan dari yang seharusnya dia lakukan. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, termasuk penguatan positif ini adalah misalnya adalah penghargaan. Penghargaan itu tidak selalu efektif dan bermanfaat, karena kalau kita memilih pada teori motivasi, seseorang melakukan sesuatu karena apa? Barangkali karena penghargaan tersebut. Sehingga ketika penghargaan itu hilang, itu dia akan kembali kepada posisinya semula. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, ini juga sering kita lakukan barangkali, membuat siswa merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah itu bisa menguatkan karakter. Saya itu sudah melakukan banyak hal, kan sudah tak kasih tahu, kamu jangan seperti ini, kasihan ibu, kasihan guru, kasihan ini. Itu adalah teori untuk merasa bersalah, dan itu anggapannya bisa menguatkan karakter. Ternyata itu adalah ilusi, di mana itu membuat orang merasa bersalah itu justru akan memperlemah karakter dia, karena dia merasa dibohongi, karena merasa dia tidak menjadi dirinya sendiri, dan dia melakukan sesuatu itu karena orang lain, karena ingin menutupi rasa bersalahnya kepada orang lain, bukan atas dasar motivasi intrinsiknya sendiri. Yang terakhir, bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Posisi guru dan murid itu selalu lebih dewasa dulu, dan ini ada ilusi yang mengatakan bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kita tidak boleh memaksa, karena sesuatu dilakukan baik positif maupun negatif itu pasti ada sebab dibaliknya, pasti ada sesuatu yang ingin dipenuhinya. Sehingga kita tidak boleh memaksa, memiliki hak untuk memaksa. Ini perubahan paradigma awal dari choice theory yang perlu kita perbaiki sebelumnya. Nah, ini adalah stimulus respon dan teori kontrol. Yang tadi choice theory kemudian ditutup dengan teori kontrol. Jadi stimulus respon itu mengatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama, tetapi teori kontrol itu mengatakan bahwa kebutuhan masing-masing kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, tetapi setiap orang itu sesungguhnya memiliki gambaran yang berbeda. Sampai yang terakhir, stimulus respon itu model berpikir siapa menang, siapa kalah. Tetapi dalam teori kontrol yang akan kita kembangkan itu adalah win-win solution, berpikir siapa sama-sama menang. Kemudian ini makna disiplin, ya. Disiplin itu dari bahasa Latin yang berarti belajar. Disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Ada Bapak Ibu yang tahu nilai-nilai kebajikan universal contohnya apa? Nilai-nilai kebajikan universal itu berarti adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara umum, ya, disepakati secara umum tanpa melihat gender, tanpa melihat ras, suku dan sebagainya. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Kalau dalam kurikulum Merdeka kita ada salah satu yang kita tahu nilai-nilai kebajikan universal sebagai seorang pelajar di kurikulum Merdeka adalah profil pelajar Pancasila.
Kalau dalam Persyarikatan Muhammadiyah kita punya profil pelajar berkemajuan. Jadi kita punya dua sebagai sekolah ya. Itu. Selain itu nilai-nilai kebajikan universal itu juga dikembangkan oleh beberapa ahli dan itu contohnya seperti itu. 9 pilar karakter, kemudian primary years program atau PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai dan sebagainya itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Next. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ada beberapa hal yang melatar belakangi seseorang melakukan sesuatu atau motivasi perilaku manusia itu didasari pada 3 hal. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya anak datang ke sekolah tepat waktu agar tidak kena poin, agar tidak dicatat, agar tidak hukum, agar tidak dihukum. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini mendapatkan pujian, mendapatkan hadiah. Ini teori yang motivasi yang kedua. Jadi yang paling rendah tadi adalah kita melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang di atasnya adalah kita melakukan sesuatu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, yang motivasi paling tinggi dalam melakukan sesuatu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi itu motivasinya. Yang nomor 1 dan 2 itu masih motivasi eksternal ya, karena mendapatkan imbalan dan hukuman. Jadi kalau imbalan dan hukuman tidak ada, bisa jadi kita tidak melakukan itu. Atau yang ketiga, nah yang ketiga ini yang sudah motivasi dari intrinsik dari dalam diri kita, meskipun digaji, meskipun tidak, meskipun dapat hukuman atau tidak, meskipun dapat penghargaan atau tidak, kita tetap akan melakukannya karena itu sebuah bentuk penghargaan kita terhadap diri kita sendiri. Tanpa sampai. Ya. Pak Furi tadi mengatakan restitusi itu apa? Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi nanti endingnya adalah restitusi. Tadi sudah dari budaya positif, disiplin positif, kemudian nilai kebajikan universal. Ada 3 hal yang mempengaruhi seseorang motivasi dalam melakukan sesuatu, sehingga nanti kita akan mengarah ke hukuman, penghargaan, dan restitusi. Hukuman, penghargaan sudah sering kita dapati, tapi restitusi itu masih belum banyak yang mempraktekkan. Harapannya melihat kondisi pelajar yang saat ini, kita itu menerapkan di restitusi, di mana nanti anak mempunyai motivasi sendiri untuk bisa memperbaiki kesalahan mereka. Dan tugas kita sebagai guru adalah menciptakan kondisi tersebut sehingga mereka bisa memperbaiki kesalahan mereka dan mereka diterima kembali. Ketika melakukan kesalahan itu diterima kembali dalam komunitas mereka dalam kondisi pribadi yang lebih kuat. Lanjut aja Pak. Nah ini restitusi ya. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita tidak boleh memaksa anak untuk melakukan perbaikan untuk dirinya sendiri, tetapi kita bisa menciptakan kondisi agar mereka mau memperbaiki kesalahan yang mereka buat. Dan yang terakhir adalah restitusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Ya, jadi nanti ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Mungkin di tiap hukuman dan konsekuensi. Ini Bapak Ibu, ada hukuman dan penghargaan, hukuman atau konsekuensi. Di slide sebelumnya ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi.
konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Jadi dia paham dulu. Kalau saya tidak sholat, kalau saya tidak memakai seragam berapa kali, maka konsekuensinya apa? Sebenarnya dia paham. Tetapi kalau hukuman itu tiba-tiba diberikan secara mendadak oleh guru, meskipun itu belum ada di peraturannya kalau kita kenalnya seperti itu. Kemudian tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Hukuman itu sering menimbulkan trauma, sering menimbulkan sakit hati. Dengan konsekuensi itu tidak nyaman bagi murid tapi untuk jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusi itu menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat contoh nomor 1, kira-kira itu hukuman atau konsekuensi. Bisa dibaca nggak? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kalau dalam kondisi kemarin corona, barangkali ini adalah konsekuensi ya. Ini konsekuensi karena memang sudah ada peraturan harus memakai masker. Selanjutnya itu sama seperti itu. Cukup ya Pak Kris saya. Oke. Itu Bapak Ibu dari saya. Mohon maaf, terima kasih dan nanti selanjutnya keyakinan kelas akan dilanjutkan oleh Pak Kris. Ya. Terima kasih Bu Guru yang sudah menyampaikan materi dengan sangat jelas. Mohon maaf nanti kalau saya menyampaikannya kurang jelas karena masih harus membaca terus terang karena kami juga masih belajar dalam tahap belajar, tetapi sudah harus menyampaikan materi kepada teman-teman yang namanya diseminasi atau pengibasan. Jadi ini salah satu tugas kami sebagai CGP untuk bisa mengibaskan semampu kami. Dan ini sebetulnya materi yang sangat banyak, materi yang sangat panjang. Harusnya satu materi tadi itu 1 hari. Jadi yang pertama buluru itu 1 hari. Kemudian 1 hari harusnya sudah 2 hari. Harusnya 6 hari berturut-turut. Tetapi ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya, kita sampaikan apa yang kita sudah ketahui, kita sampaikan ke teman-teman, dan jika nanti dibutuhkan diskusi yang panjang mungkin bisa di lain waktu, dan nanti kalau diskusinya pendek mungkin nanti masih bisa kita laksanakan bersama. Baik Bapak Ibu, saya meneruskan gamenya berturut tadi. Tadi kan sudah berjuang-juangan ya. Ada yang jadi A, ada yang jadi B. Saya mohon masih melanjutkan dengan orang yang sama. Saya hitung sampai 3 sudah harus berhadapan-hadapan dengan orang yang sama. Orang itu berdua, karena boleh. Oke, saya minta tangannya seperti mau bersalah, tapi tidak kena ya, tidak kena. Ini toh, ini. Oke, ya duduk di sebelah kanan berarti saya jadikan itu kelompok A. Kalau yang sebelah kiri yang B.
Kiri itu ganjil. Oke. Karena saya guru matematika, maka saya mau tes penjumlahan Bapak Ibu. Kasih oke atau tidak? Tenang, maksimal 10 aja, ya. Maksimal 10. Kalau jumlahnya nanti genap, berarti yang genap nangkap yang ganjil. Yang kanan nangkap tangannya yang kiri. Yang kiri jangan tapi kalau saya jumlahnya ganjil, berarti yang kiri yang menangkap, yang kanan yang genap berarti tangannya otomatis taruh. Jumlahnya misalnya 1 ditambah 1 berarti 2. Yang lengkap yang benar, yang B berarti ditarik. Siap? Oke. Kayak salaman dulu. Oke. Siap, konsentrasi. 3 ditambah dengan 5. keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Tadi sudah disinggung dulu. Yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, kemudian negara, bahasa maupun faktor yang lain. Artinya keyakinan kelas itu disepakati oleh semuanya. Mungkin Bapak Ibu pernah sebagai wali kelas di kelas membuat contohnya ini, dilarang makan di dalam kelas. Kemudian misalnya dilarang membuang sampah di dalam kelas. Nah, itu contoh peraturan kelas atau tata tertib kelas. Nah, di sini yang kita bicarakan adalah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu merujuknya pada kebajikan universal yang tadi sudah disampaikan guru tadi. Ada keselamatan, ada kesehatan, ada saling menghargai, banyak sekali. Itu contoh kebajikan. Kemudian kenapa dalam kurikulum
sudah ada, kemudian semuanya diminta untuk melakukannya, ya. Tetapi kalau keyakinan kelas itu sumbernya dari semua. Jadi siswa yang menyampaikan ide, pendapat, gagasan, kemudian ditampung, kemudian di tahapannya ada, kemudian ya itu yang disepakati bersama. Itu keyakinan kelas. Nanti dasarnya dari nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Guru. Nah, kenapa kok yang diambil keyakinan tidak kemudian peraturan? Karena menurut materi yang saya baca itu seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi kenapa disebut keyakinan? Ternyata karena kalau keyakinan itu lebih tergerak dari dalam diri masing-masing. Kemudian ada beberapa tahapan untuk menciptakan program kebajikan, ya. Yang pertama, Bapak Ibu bisa membaca di slide, lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama, ada banyak tadi. Kemudian nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian yang utama di kelas itu, dipilih yang mana, itu diambil dari curah pendapat dari siswa. Kemudian sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama, dan yang terakhir buatlah poster atau muat di sosmed keyakinan kelas tersebut. Jadi mungkin kalau di kelasnya punya IG masing-masing, nah itu hasil dari kesepakatan itu dibuat poster atau dimuat di IG masing-masing. Berikutnya Mbak. Lanjut. Ya, mohon maaf tulisannya kecil sekali. Pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Kemudian jadi kalau peraturan itu bisa nanti muatannya di keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Nanti contohnya ada. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Artinya kalimatnya kalimat positif. Kalau kalimat positif mungkin guru bahasa Indonesia lebih paham. Contohnya tidak boleh merokok, itu kalimat negatif. Jadi tidak dilarang, tidak dilarang, tidak boleh. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan, dan yang terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu bisa berubah juga nanti menurut situasi dan kondisi kelas masing-masing. Dari kelas itu untuk kelas itu sih. Kemudian di sini ada tabel, ya. Nanti kita bisa mencari nilai kebajikan yang dituju itu kira-kira apa. Ada contoh tadi banyak sekali, ya. Ini ada beberapa, mungkin tidak tertulis di situ, bisa juga nanti kita buat menjawab ini. Kebajikan universal merupakan nilai-nilai kelas budaya yang sudah disampaikan dulu. Contohnya keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan lain-lain. Tadi ada hampir 50-an lebih. Contohnya kalau di sini ada pernyataan kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira itu nilai kebajikan yang dituju kira-kira apa? Tanggung jawab bisa. Ya. Mungkin bisa lebih dari satu nilai kebajikan di sini. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Menurut Pak Didit apa ini? Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati orang lain bisa. Kemudian apa?
keselamatan juga bisa, sopan santun juga bisa, banyak nilai kebajikan. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, disiplin, tanggung jawab juga bisa. Itu contoh-contoh nilai kebajikan dalam keyakinan kelas. Lanjut Pak Didi. Ini secara singkat saja prosedurnya. Ini ada banyak yang saya sampaikan, harusnya 1 hari, tetapi 5 menit ya berarti kita sampaikan secara singkat saja. Prosedur membutuhkan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan murid untuk memberikan pendapat, kemudian mencatat semua masukan, kemudian susunlah keyakinan kelas menggunakan kalimat positif. Yang keempat, tinjau kembali argumen-argumen dari siswa, kemudian tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama, kemudian setelah jadi semuanya diminta untuk melihat kembali atau meninjau ulang dan menyetujui kalau sudah oke. Dan yang terakhir, keyakinan kelas itu ditempel di dinding-dinding kelas yang dituju itu. Kemudian ini contohnya, contoh keyakinan kelas itu. Jadi bentuknya bukan tata tertib, tetapi tadi yang sudah disampaikan di awal itu lebih abstrak. Jadi lebih abstrak. Nah, mungkin ini misalnya kita anak pada saat pembelajaran bapak ibu guru mengajar, kemudian ada seorang anak yang ngobrol terus membuat guru itu meninggalkan kelas. Dimulai usil, domomi usil meneh. Akhirnya guru itu habis kesabaran terus meninggalkan kelas. Nah, kita bisa memanggil siswa itu dengan cara restitusi tadi sudah disampaikan guru, dan nanti dibahas lagi Pak Dedi, dipanggil kira-kira dia melanggar keyakinan kelas yang mana. Kalau misalnya keyakinan kelasnya yang atas itu, kalau membuat guru marah, pergi meninggalkan kelas, dia nggak kembali lagi sampai jam belajar habis, kira-kira melanggar keyakinan kelas yang mana untuk yang sebelah sana? Anggota kelas perlu saling menghargai, ya. Kemudian perlu belajar juga bisa, karena dengan kegiatannya itu kan dia bisa membantu teman yang lain untuk yang mau fokus belajar jadi tergabung. Jadi bisa beberapa keyakinan kelas yang dia langgar. Itu contohnya. Kemudian berikutnya, berikutnya terkait dengan kebutuhan dasar dan dunia berkualitas. Ada sebuah pertanyaan di sini, Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya yang namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Kemudian menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni untuk melakukan hal itu? Ini sudah baru ya, jadi keyakinan sekarang sudah kebutuhan dasar manusia. Kira-kira kalau gurunya Bu minta apa ini? Saya negatif. Muridnya ada yang seperti itu, dia dapat laporan, kemudian apa yang dilakukan Bu Ambar kira-kira? Apakah kita kemudian langsung memarahi karena dia mengambil dengan paksa makanan temannya, atau bagaimana? Yang pertama tentunya kita panggil dulu, kemudian ditanya kenapa kok kamu melakukan hal itu, ya, alasannya apa? Ojo terus kue meneh, sebelah. Ya, jadi
orang itu melakukan sesuatu itu pasti dia ada alasan. Nah, ini nanti yang kita bahas juga. Lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama kebutuhan akan penguasaan, kemudian akan kesenangan, kebebasan, kasih sayang dan merasa diterima, dan yang terakhir adalah bertahan hidup. Itu kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Oh sudah, ternyata ya. Oke, itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin senior saya Bu Mita, Pak Ahmad yang sudah lulus dan sudah berhubungan menjadi guru penggerak yang gerak. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan siang hari ini nunggu ya, mau game apa? Ya sudah tidak apa. Karena kalau misalnya saya ikut-ikutan game nanti dikiranya melu-melu. Tapi kalau misalnya saya nggak nge-game, ya saya menyikapinya bahwa kodrat anak itu memang berbeda-beda. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin nanti yang saya sampaikan tidak seperti senior-senior saya yang sudah ada di depan. Beliau menyampaikannya secara teoritisnya sangat luar biasa, pemahaman materinya sangat luar biasa. Kalau di saya sendiri itu biasanya tak makan mentah-mentah, jadi kadang masih ada kekeliruan dan lain sebagainya. Dan yang membuat saya grogi adalah mungkin di depan-depan saya ini adalah orang-orang yang luar biasa, banyak pemateri-pemateri juga yang sudah kemana-mana, sehingga sampai tadi malam saya tidak bisa tidur karena memikirkan diseminasi yang akan saya lakukan pada siang hari. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja yang ingin saya sampaikan itu sebenarnya adalah hal-hal yang pernah kita temui, tetapi mungkin kita belum pernah melaksanakan. Sebenarnya hal-hal tersebut sangat sepele. Ini perlu diperhatikan karena nanti di akhir Bapak Ibu akan kami minta untuk praktek, ya, untuk praktek. Jadi ini perlu diperhatikan. Kaitannya dengan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol kaitannya dengan disiplin positif yang ada di sekolah kita. Jadi yang pertama adalah 5 posisi kontrol itu adalah guru sebagai penghukum. Ya, jadi nanti ada 5 apa saja. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Di sini Bapak Ibu, biasanya guru itu ketika melihat ada anak yang melakukan pelanggaran, itu nadanya pasti tinggi. Itu yang sering saya lakukan. Dan setelah saya belajar ini, seolah-olah saya itu seperti ditampar kanan dan kiri. Ternyata selama ini yang saya lakukan itu salah. Betul itu Bapak Ibu. Ya. Jadi yang pertama pasti nadanya tinggi. Bahkan sampai ada yang membentak, mengacungkan tangan. Nah itu saya sering seperti itu. Nunjuk-nunjuk itu loh maksudnya, sambil marah-marah. Nah biasanya sebagai penghukum ini, anak tentunya pasti akan mendapatkan hukuman, entah itu disuruh lari, push up, jongkok, jalan jongkok dan lain sebagainya. Ternyata Bapak Ibu, imbas dari posisi guru sebagai penghukum ini adalah satu, anak tersebut akan menjadi pendiam. Setelah itu
dia akan menjadi seorang yang pendendam. Yang terakhir, dia menjadi siswa yang pemberontak. Justru sulit untuk dikendalikan. Ini adalah posisi kontrol guru sebagai seorang penghukum. Paham sampai di sini? Ya, baik. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Saya tidak akan membaca tentang pengertiannya dan lain sebagainya. Ini menurut pemahaman saya. Dalam posisi pembuat merasa bersalah ini, nada seorang guru itu lebih rendah dari yang tadi, lebih halus. Namun di dalam apa yang guru itu ucapkan, itu justru membuat anak itu merasa bersalah. Contoh misalnya, saya mengambil contoh ada siswa yang terlambat. Kemudian, kamu kenapa telat lagi? Kamu gak kasihan sama saya? Saya dari kesiswaan harus melaporkan siapa yang sering terlambat. Kamu gak kasihan sama orang tua? Malu kan dipanggil sama guru BK. Nah itu ternyata peran kita atau posisi kita baru berada dalam membuat merasa bersalah. Nah dampaknya apa? Ini luar biasa dampaknya Bapak Ibu. Dampaknya adalah satu, siswa tersebut menjadi merasa gagal dalam hidupnya. Sama sekali dia tidak mempunyai cita-cita apa-apa. Dia sudah merasa gagal, ternyata saya sudah mengecewakan banyak orang. Entah itu orang lain, kemudian guru, bahkan dia menjadi pemalu, menutup diri karena dia sudah merasa disalahkan. Ini adalah posisi kontrol guru ketika berada dalam membuat merasa bersalah. Yang berikutnya, yang ketiga, sebagai teman ini nada bicaranya mereka lebih akrab, kayak lo we, akrab banget. Bahkan nada bicaranya itu sangat, ketika didengarkan itu sangat nyaman di telinga. Mereka akrab. Namun di sisi lain Bapak Ibu, dalam posisi ini ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Kelemahannya anak akan taat ketika berada dengan orang-orang tertentu. Misalnya anak tersebut bisa berteman dengan Pak Latif saja, tetapi dengan saya, dengan Pak Furi tidak bisa. Karena apa? Karena anak tersebut hanya mendapatkan dorongan eksternal saja. Karena ada Pak Latif nih, saya Pak santai. Kemudian Pak Latif juga menanggapinya seperti itu, santai juga. Tetapi ketika ketemu dengan saya, belum tentu anak itu akan sama posisinya, yaitu seperti teman. Ini posisi yang ketiga. Kemudian posisi yang berikutnya adalah sebagai pemantau. Nah ini, sebagai pemantau itu biasanya yang dilakukan oleh BK. Apa? Yaitu mereka menanya dan lain sebagainya sesuai dengan peraturan sekolah. Saklek di tempat kita ya, kita ya. Jadi kamu itu melanggar ini, buka ke kitab pasal sekian. Ya. Iya. Pasal sekian, dia tahu sekian ini pasal sekian, itu dia tahu bahwa hukumannya, konsekuensinya itu apa, dia tahu. Iya, ini adalah posisi kita sebagai pemantau. Maka kelemahannya adalah anak sudah bisa mengirai pelanggaran apa yang akan saya perbuat, karena sudah ada pasalnya. Misalnya saya nyoret kiming A1 surat peringatan, kita lakukan saja. Ini adalah sebagai pemantau. Maka mohon maaf Bapak Ibu, ternyata setelah kita temui peraturan itu di sekolah kita masih menggunakan, tetapi di sekolah-sekolah lain sudah tidak menggunakan. Yaitu yang digunakan adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Maka insya Allah tahun depan dari tim BK dan kesiswaan, nanti siapa yang akan berkolaborasi bersama-sama untuk peraturan yang sudah ada
ada itu tidak dihilangkan, tetapi alurnya setelah peraturan itu kemudian dijadikan menjadi sebuah keyakinan. Nah, kemarin saya mencoba praktek membuat keyakinan di kelas, kebetulan di kelas saya. Jadi keyakinan itu biar anak yang buat sendiri, kita tinggal memantau saja apa yang mau mereka tuliskan. Karena setelah mereka itu menuliskan apapun itu, ketika dia melanggar atau lupa dengan keyakinan kelas itu, maka dia akan lebih cepat untuk introspeksi diri daripada kita yang membuat. Jadi seolah-olah kayak sapi atau kebo dituntun ya sudah melu sini, ikut ke sana. Tuh, kemudian yang terakhir Bapak Ibu. Yang terakhir 5 posisi kontrolnya adalah kita sebagai manajer. Sebagai manajer ini, posisi kita sebagai guru adalah ketika kita menemukan anak bermasalah, itu anak tersebut diajak diajak diskusi, kemudian setelah diajak diskusi mereka ditanya kesalahannya apa, itu ya, jadi kesalahannya apa mereka tahu, oh kesalahannya ini. Nah, setelah yang mengucapkan kesalahannya itu jangan kita, kamu terlambat, berarti kan kita. Tapi ketika ada anak yang datang, mohon maaf Pak, misalnya ditanya, kamu kenapa? Apa saya terlambat? Dia sudah merasa bahwa dirinya itu terlambat. Nah, kemudian di dalam posisi manajer ini, memang guru dituntut untuk istilahnya memancing, hanya sebagai pertanyaan-pertanyaannya itu hanya sebagai pemantik saja. Kenapa terlambat? Alasannya ditanya. Karena bangunnya kesiangan. Kenapa bangunnya kesiangan? Karena tidak menyalakan alarm. Nah, misalnya seperti itu. Nah, setelah itu kemudian anak tersebut harus atau dituntun untuk kira-kira bagaimana solusinya supaya besok tidak terlambat. Itu Bapak Ibu. Ini yang saya sampaikan pertama. Jadi 5 posisi kontrol dari yang pertama tadi apa? Penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Kira-kira iya, betul. Dia tak omong sing ideal. Tapi kalau ya ya bisa jadi. Wong awalnya saja ketika saya mendapatkan materi ini, belum ini malah dari CGP yang di awal saya sudah bertolak belakang duluan sebenarnya. Betul, pernah Pak Kris pernah mendebat, saya pernah mendebat. Terus saya ini menemukan yang mana? Saya tergantung. Karena begini. Karena begini Pak Kris. Iya, orang. Ini maksudnya gini. Kita melihat di lapangan secara langsung. Contoh, saya mengambil satu contoh. Waktu itu materi saya itu diberitahukan bahwa tugas guru itu hanya menuntun. Anak itu sudah punya potretnya sendiri-sendiri. Jadi kan nggak usah repot-repot. Sebagai contoh, petani nandur jagung, ya ben tukul jagung. Nandur pari, ben tukul pari. Ngapain dengan repot-repot nandur jagung kon tukul semongko? Nggak bisa. Paham maksudnya? Anak paham matematika, biarkan dia matematikanya yang bagus, olahraganya yang bagus, biarkan dia olahraganya bagus. Tetapi di lapangan sekarang ini saja, contoh dari PPDB saja, apa yang diutamakan? Akademiknya. Itu yang kemarin saya debatkan di ketika orientasi loka karya saya. Jadi memang pada dasarnya awalnya, bahkan saya pernah menanyakan juga ketika guru disetel seperti ini. Kadang-kadang ada loh anak yang ketika kita tangani seperti ini dia tambah melonjak. Ada nggak kira-kira? Ada, banyak. Karena tugas kita Bapak Ibu
kenapa sekarang saya mau dan mau nggak mau pokoknya kudu gelem. Itu karena memang zamannya kita sudah berbeda. Jadi iya yo ini Pak Guru, karena saya di sini juga baru belajar. Jadi yang betul itu yang paling betul saja. Jangka panjang Pak Dodi. Iya. Yang disampaikan Pak. Iya. Jangka panjang. Jadi efek jangka panjang untuk murid ke depan. Jadi tidak saat ini. Iya, itu memang prosesnya lama Pak Guru. Dan mungkin yang saya istilahnya yang saya tangkap dari apa materi-materi ini, memang kalau di SMP Mutlak semuanya bertolak belakang Pak Guru. Yakin bertolak belakang. Tetapi karena kita itu di sini disuruh menjadi agen perubahan, termasuk mubah jenengan, termasuk bapak ibu yang lain, makanya ini kalau misalnya ini kan di video ya, ini nilai saya pasti bagus. Betul, karena kemarin disampaikan juga. Iya, jadi ada kita pakai Pak dengan guru-guru senior kalau kita harus mengubah, bahkan mereka opo sempetin bayaran sampai ada yang seperti itu. Nah, ini adalah tantangan saya menjadi seorang guru penggerak yang harus bergerak, tergerak dan menggerakkan. Kemudian yang berikutnya tentang segitiga restitusi. Ini yang nanti akan kita praktekkan Bapak Ibu. Segitiga restitusinya ada 3 langkah, namanya segitiga. Yang pertama adalah tentang ayo lanjut Pak Kris. Menstabilkan identitas. Ketika kita menemukan sebuah kasus, langkah kita jangan langsung kenapa kamu berkelahi? Lut baik, terlambat meneh. Itu ternyata salah. Bagaimana langkah kita? Langsung kita tanya, oh kamu berkelahi ya? Enggak apa-apa. Oh iya, oh berkelahi, oh enggak apa-apa. Itu awalnya. Kamu terlambat, oh enggak apa-apa. Kenapa kok kita harus seperti itu? Ada yang tahu? Katakan dengan Al-Quran diri. Katakanlah walaupun Iya. Iya. Jadi ini ada alasannya. Kenapa kita itu menanyakan seperti itu supaya ketika kita menemukan anak yang sedang berkelahi, karena mungkin ada alasan kenapa dia berkelahi. Karena saya membela diri Pak. Paham ya? Karena saya membela diri untuk karena alasan apapun, untuk membela dirinya karena alasan apapun. Nah, kemudian setelah itu, ya, oh ya sudah, dulu kita juga pernah seperti itu. Kita dulu pernah terlambat. Kita dulu pernah berkelahi. Intinya adalah supaya anak itu tahu dia itu melakukan kesalahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di dalam validasi tindakan yang salah ini, guru dituntut untuk supaya anak itu mengakui kesalahannya. Kamu tahu hari ini melakukan kesalahan apa? Tahu Pak? Apa coba? Saya berkelahi karena tadi saling lempar permen karet. Dia sudah tahu, dia sudah sadar bahwa dia adalah melakukan kesalahan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini adalah tugas guru, adalah anak tersebut diajak diskusi, mencari solusi kira-kira masalah yang dia sampaikan itu, yang dia masalah yang dia lakukan itu solusinya ada apa? Mau apa? Misalnya harus berdamai, misalnya saya harus minta maaf dulu, misalnya. Nah, kemudian dikaitkan dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa ini yang bisa kita terapkan? Gitu. Mudah Bapak Ibu? Ya, baik. Bapak Ibu, itu yang saya sampaikan kaitannya dengan pemaparan materi dari ketiga materi hari ini, dan tentunya apa yang
sampaikan Bapak Ibu itu bukan yang paling bagus, karena saya sendiri Yun Sewu juga baru belajar, dan itulah yang saya tangkap dari materi-materi yang tadi saya sampaikan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup? Baik, kalau cukup sekian dari saya serahkan kembali ke Bu MC. Monggo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk pemaparan materinya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bertiga dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk acara yang terakhir adalah penutupan. Marilah kita tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan pada sore hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Sebelum berakhir, mungkin ada tambahan lainnya dari Bapak Ibu Guru. Sampun mengingatkan besok pakaiannya nuansa merah dan putih. Dari SMP Mutual Kota Magelang, rekan dari Bapak Krismantia CGP Angkatan 11 tahun 2024. Alhamdulillah kemarin kami sudah menerima materi diseminasi budaya positif, sehingga kami bisa menerapkan SMP ini, dan semoga bisa lebih baik lagi untuk kedepannya di SMP